Assalamualaikum anak soleh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 5 semester 2. Materi tentang interaksi manusia dengan lingkungan, tema 2, subtema 1. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa mampu menganalisis apa saja bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Oke anak soleh, sebelumnya ibu mau bertanya, apa itu interaksi manusia? Interaksi adalah suatu bentuk hubungan timbal balik yang mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial budaya, dan ekonomi. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Yang pertama yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Lingkungan alam terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan lingkungan alam berupa makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik merupakan benda mati. Contoh komponen biotik yaitu manusia, tumbuhan, hewan, serta makhluk hidup yang lainnya. Kemudian contoh komponen abiotik yaitu suhu udara, cuaca, air, pasir, serta cahaya matahari. Interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang mendominasi alam. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia perlu berhubungan atau berkomunikasi dengan yang lainnya. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling memengaruhi dan saling membantu untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu yang pertama, imitasi. Proses meniru orang lain atau kelompok. Yang kedua yaitu sugesti, pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Yang ketiga yaitu identifikasi, kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Dan yang keempat yaitu simpati, proses ketika seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dan saling menghargai dengan lingkungan, termasuk dalam perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Perilaku, aturan, norma, nilai, adat, dan kepercayaan merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh masyarakat. Melalui kebudayaan itu dapat dilihat dari ciri khas setiap masing-masing suku.
Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Faktor pendukung kegiatan ekonomi adalah kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia dengan cara bertransaksi dan melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia umumnya dibeda-bedakan berdasarkan kepentingan dan intensitas penggunaannya. Semakin penting suatu kebutuhan, maka semakin tinggi urgensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan manusia tergolong dalam 3 kategori, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Contohnya yaitu sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. 2. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang tidak wajib tetapi menunjang kehidupan dan penghidupan manusia. Contohnya hiburan dan pendidikan. Yang terakhir, kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan terakhir yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Contohnya yaitu perhiasan, mobil, dan lain sebagainya. Oke Nak Soleh, itulah materi kita pada hari ini. Semoga Nak Soleh paham atas apa yang dipelajari pada hari ini. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.